Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan transformasi. Reformasi birokrasi yang pertama, penerapan good governance mendorong adopsi teknologi informasi secara meluas di instansi pemerintah Indonesia. Yang kedua, sistem manual beralih ke sistem terintegrasi seperti SPAN, SIKD, dan APK guna menjaga transparansi publik. Yang ketiga, sistem ini meningkatkan efisiensi proses pelaporan keuangan secara signifikan. Tantangan baru auditor. Yang pertama, peralihan dari media kertas ke media digital mengaburkan jejak pemeriksaan fisik tradisional. Yang kedua, adanya risiko internal sistem yang tidak kasat mata oleh mata manusia. Yang ketiga, auditor dituntut beralih dari sekedar memeriksa dokumen ke arah penilaian logika sistem. Baik, yang berikut pergeseran pola pengendalian. Yang pertama, otomatisasi sistem. Logika pengendalian terprogram otomatis, misalnya penolakan seketika atas transaksi belanja yang melampaui batas pagu anggaran. Yang kedua, konsistensi mutlak. Sistem teknologi informasi bertindak tanpa terpengaruh faktor kelelahan, emosi, atau kelalaian manusia, memastikan kebutuhan standar yang konstan. Yang ketiga, pencegahan real time. Deteksi kesalahan masukan dilakukan seketika atau input stage, menghindari kerugian material sebelum transaksi dicatat final. Materi yang berikut, risiko baru teknologi informasi. Di sini ada dua, yaitu ketergantungan tinggi. Yang pertama meliputi operasional instansi bergantung penuh pada kesiapan infrastruktur perangkat keras dan fungsionalitas program. Yang kedua, kegagalan server atau gangguan daya listrik dapat melumpuhkan pelayanan publik seketika. Yang ketiga, timbulnya kepercayaan buta, di mana manajemen menganggap output komputer pasti selalu benar tanpa verifikasi. Yang kedua, hilangnya jejak audit. Yang pertama, transaksi terjadi secara nirkertas, mengubah bukti fisik konvensional menjadi dokumen elektronik. Yang kedua, data rawan dimodifikasi atau dihapus tanpa meninggalkan bagas fisik coretan para otorisasi pejabat. Yang ketiga, pembersihan data log harian demi efisiensi kapasitas server rawan, melenyapkan rincian sejarah transaksi. Materi yang berikut, kesalahan sistematis dan keamanan. Kesalahan sistematis yang pertama berbeda dengan kesalahan acak akibat salah ketik staf. Kesalahan sistematis timbul dari kecacatan logika program. Yang kedua, satu baris rumus pajak atau penyusutan aset yang salah akan direplikasi seragam pada ribuan transaksi masif. Yang ketiga, sangat berbahaya karena sulit dideteksi secara manual akibat tampilannya yang seimbang. Yang kedua, keamanan dan otorisasi. Yang pertama, akses jarak jauh meningkatkan risiko penyusupan jaringan, kebocoran basis data, dan sabotase data internal. Yang kedua, pemisahan tugas menjadi kabur saat satu hak akses user dapat mengotorisasi transaksi sekaligus menjurnalnya. Yang ketiga, monopoli pengetahuan sistem oleh staf teknologi informasi tertentu mengancam independensi operasional harian. Materi yang berikut, pengendalian umum. Yang pertama, pemisahan tugas. Memisahkan secara tegas fungsi pengembangan, pengoperasian basis data, dan pengguna. Yang kedua, pengendalian akses. Pengamanan fisik pusat data dikombinasikan dengan pembatasan hak akses logis. Yang ketiga, pemulihan bencana. Prosedur backup berkala yang disimpan terpisah secara fisik dilengkapi dengan disaster recovery yang diuji fungsionalitasnya. Materi yang berikut, pengendalian aplikasi. Yang pertama, pengendalian masukan. Menjamin keabsahan input data melalui limit check, validity check, dan cek digit. Yang kedua, pengendalian pengolahan. Memastikan kalkulasi logis dan akurat lewat run-to-run control, integritas database, dan pengujian saldo internal otomatis. Pengendalian keluaran, verifikasi kelengkapan format laporan cetak, pembatasan hak distribusi informasi sensitif, dan log akses berkas laporan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Gracia Arsangela Serangmau. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu karakteristik lingkungan sistem. Itu dibagi menjadi dua, yang pertama lingkungan sederhana dan yang kedua kompleks dan integrasi. Lingkungan sederhana adalah aplikasi bersifat berdiri sendiri dengan database terpisah-pisah untuk masing-masing fungsi. Dan yang kedua, dokumen fisik masih melimpah memudahkan penelusuran transaksi tradisional. Yang ketiga, keterlibatan intervensi manusia dalam melakukan verifikasi manual masih relatif tinggi. Yang kedua itu kompleks dan terintegrasi. Di dalamnya yaitu seluruh modul atau anggaran kas aset menyatu menggunakan basis data terpusat. Yang kedua, transaksi berjalan instan dan otomatis antar modul atau real-time posting. Dan yang terakhir, penerapan paperless office yang meminimalisir atau menghilangkan bukti fisik secara ekstrim. Selanjutnya yaitu pendekatan audit sektor publik, yaitu audit di sekitar komputer dan audit melalui komputer. Audit di sekitar komputer artinya komputer diperlukan sebagai kotak hitam atau black box yang diperlukan dan dimasuki logikanya. Yang kedua, auditor sekedar merekonsiliasi fisik dokumen masukan dengan hasil keluaran cetak laporan keuangan komputer. Dan yang terakhir, hanya aman diterapkan pada lingkungan sistem informasi sederhana dengan dokumentasi lengkap. Audit melalui komputer, yaitu auditor membuka kotak hitam dan menguji keandalan sistem memproses serta kontrol aplikasi itu sendiri. Yang kedua, berfokus pada premis. Bila kontrol sistem terbukti andal, maka output laporan keuangan dijamin kredibel. Yang terakhir, wajib digunakan di lingkungan sistem kompleks integrasi demi menanggulangi resiko kesalahan sistematis. Selanjutnya yaitu teknik audit berbasis komputer. Yang pertama, pendekatan data uji atau tes data, yaitu auditor merancang transaksi tiruan atau data valid dan tidak valid, lalu menginputnya ke sistem aplikasi instansi. Selanjutnya, mengamati apakah sistem menolak data tidak sah, misalnya nominal belanja melampaui sisa pagu anggaran. Lalu catatan krisis, harus dipastikan data uji tidak mencari basis data real milik instansi pemerintah. Yang kedua, simulasi paralel atau parallel simulation. Itu adalah auditor memproses data real instansi menggunakan aplikasi buatan auditor sendiri yang diprogram identik secara hukum. Yang kedua, hasil memproses mandiri dibandingkan dengan output laporan resmi instansi. Dan yang terakhir, sangat efektif mendeteksi kecurangan terselubung dan kesalahan sistematis hingga detail numerik terkecil. Selanjutnya yaitu modul audit terpasang. 3. Embedded Audit Module atau EIM, yaitu modul khusus yang dirancang dan disisipkan langsung ke dalam kode program instansi sejak tahap awal perencanaan sistem. Di dalamnya yaitu audit berkelanjutan atau continuous audit, yaitu sistem memantau transaksi secara real time di belakang layar. Dan penyaringan otomatis, yaitu transaksi di luar batas kewajaran atau melanggar aturan hukum langsung disalin ke dalam berkas aman atau audit file. Dan selanjutnya yaitu solusi utama, mengatasi masalah hilangnya dokumen fisik pada instansi modern berskala besar. Baik, dari materi yang telah kami sampaikan di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu manfaat ganda dan kontrol intern. Manfaat dan risiko, TI meningkatkan akurasi data dan pelaporan real time, namun memicu risiko baru berupa hilangnya jejak audit dan kesalahan sistematis. Yang kedua, pengendalian komprehensif, yaitu struktur pengamanan wajib menerapkan kombinasi harmonis antara pengendalian hukum atau pondasi dan pengendalian aplikasi. Dan yang kedua, paradigma dan teknik audit baru, yaitu yang pertama, audit melalui komputer. Di lingkungan instansi yang kompleks dan terintegrasi, pendekatan pasif harus ditinggalkan dan beralih menguji logika sistem secara langsung. Dan yang terakhir, kompetensi PABK, yaitu pendekatan data uji, simulasi paralel, dan modul audit terpasang menjadi instrumen wajib bagi auditor di era digital. Sekian dari kami, terima kasih.